Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel belajar nggak cuma sekali ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tips dan trik yaitu tentang kartu tri ya teman-teman. Beberapa hari terakhir itu ada gangguan ya, dan bahkan ini sering kelihatannya banyak juga yang update di internet tentang gangguan-gangguan dari kartu tri. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe di channel belajar gak cuma sekali, silahkan subscribe dulu ya. Semoga saja nanti bisa memberikan solusi buat teman-teman semua ya yang mengalami permasalahan yang sama. Oke, teman-teman. Di sini saya menggunakan kartu tri ya. Coba saya nyalakan sinyalnya. Ya, ini seperti ini bisa teman-teman lihat. Ini tri 4G ya, teman-teman. Saya coba buat akses internet. Bisa teman-teman lihat di sini untuk membuka browser Chrome ya, ini tidak terdeteksi sama sekali, tidak bisa ya teman-teman. Ini untuk akses Play Store. Coba akses Play Store, misalnya buat download atau install. Ini juga muter-muter nggak bisa juga biasanya. Ini misalnya coba saya pilih apa namanya WhatsApp itu ya buat ngetes download. Ini untuk pencarian saja, kalau tidak ada sinyal juga nggak bisa ya, jelas tidak bisa. Di sini di try pun nggak bisa, padahal kita di sini ya baru saja saya cek paket internetnya. Ini saya cek tadi ya teman-teman ya, 12 menit yang lalu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, ini 13 menit yang lalu ya. Oke, saya perlihatkan. Nah, 13 menit yang lalu kuotanya masih cukup banyak ya, masih 1,5 giga dan 900 mega. Ini masih ya mencukupi lah untuk apa namanya, untuk mengakses internet ya, harusnya seperti itu. Tetapi di sini tidak bisa, untuk browsing tidak bisa, buka Play Store tidak bisa, buka YouTube ya apalagi ya. Coba dilihat sebentar. Ya, ini ya teman-teman, ini loading terus tidak bisa ya. Oh, seperti ini permasalahannya. Teman-teman jangan panik dulu ya. Jangan, ini permasalahannya tidak pada HP teman-teman, tidak juga pada apa namanya ya. Ya jelas ini HP-nya baik-baik saja ya. Bukan permasalahan HP perlu diupdate, perlu diupgrade dan sebagainya, software yang perlu di-download. Tidak seperti itu ya teman-teman. Ini kita hanya perlu untuk melakukan pengaturan saja ya. Jadi di sini solusi mudahnya yang sudah saya coba, yaitu kita perlu untuk mengganti APN dari apa namanya, dari kartu tri ini teman-teman. Untuk mengganti APN, teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan ya, di setting atau pengaturan, lalu bisa pilih di bagian network ataupun internet ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan kartu seluler ya, tri. Di sini untuk seluler saya menggunakan SIM card nomor 1 ya teman-teman. SIM card nomor 1 untuk selulernya saya gunakan itu. Kemudian kita perlu untuk masuk ke bagian di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. SIM card 1 saya gunakan ini untuk akses datanya. Tapi tadi dilihat tidak bisa. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, teman-teman buka saja di sini pengaturannya. Ini bagian di network setting ya, ataupun setting jaringan ya. Kemudian scroll di paling bawah ini teman-teman, ada yang tulisannya yaitu access point name. Nah, access point name atau APN ya teman-teman semuanya. Nah, seperti ini. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ada biasanya secara defaultnya itu ini teman, 3 GPRS seperti ini. Ketika dibuka teman-teman akan melihat di sini
nama, APN 3 GPRS, proxy, port, username, password, server, bla 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 dan sebagainya. Ini adalah settingan default ataupun bawaan dari kartunya, SIM cardnya. Jadi kalau teman-teman belum pernah mengubah sama sekali, ketika dipilih APN maka di sini biasanya ada ini ya. Isinya seperti ini, ada 3 GPRS, ada 3 data, ada username, password dan sebagainya. Nah, kita bisa membuat APN yang baru ya teman-teman. Di sini saya contohkan saja ini ya, ini APN yang saya buat. Jadi ya ini ya, APN saya buat tadi untuk ngetes. Jadi di sini APN-nya saya beri nama. Untuk nama ini sebetulnya bebas teman-teman ya. Nama apa saja bisa, kemudian APN-nya saya isi sama 3 GPRS. Namun untuk proxy, port dan lain-lainnya itu kita kosongkan semuanya. Kita kosongkan secara default saja ya. Oke, jadi coba akan saya tes ya. Tes kita lihat, kita gunakan APN yang ini. Oke, itu sudah 4G-nya sudah muncul. Kita bisa coba sekarang akses ini ya. Kita ketik ngawur saja gini. Nah, oke. Nah, maka internet sudah otomatis lancar dan bisa dipakai kembali ya. Gini ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa untuk membuktikan buka apa namanya YouTube. YouTube tadi lama sekali ya loadingnya. Nah, ini sudah otomatis bisa. Klik di sini biasanya. Nah, ini sudah langsung ada dan bisa semuanya. Nah, ada dan bisa semuanya teman-teman. Jadi solusinya hanya kita perlu mengganti APN saja. Nah, kemudian oke, langkahnya ya teman-teman. Teman-teman kalau yang apa namanya belum tahu, saya akan berikan step by stepnya di sini. Akses point ya, APN. Ini coba saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Defaultnya seperti ini teman-teman. Untuk menambahkan APN, kita hanya perlu untuk klik tanda plus di sini, plus, kemudian name-nya ini kita bisa isi bebas ya. Misalnya tree ataupun tree lancar gitu ya. Ataupun tree oke lah. Tree oke. Oke, seperti ini. Kemudian APN ini kita bisa pilih 3 GPRS ya gini ya teman-teman, lalu klik OK. Setelah ini yang bawah-bawahnya ini tidak perlu teman-teman apa-apakan ya, tidak perlu teman tambahi, tinggal langsung klik saja save gitu ya, save ya gini ya. Sudah ada teman ya, di sini ada tree OK. Nah teman-teman bisa lihat di sini misalnya ini tadi kita tes yang awal tadi. Bentar. Ya, ini pakai APN yang bawaan. Nah, tidak bisa ya. Oke, langsung kita gantikan APN yang baru saja kita buat, tree OK. Lalu kita bisa cek di sini. Kita reload. Nah, otomatis sudah bisa. Jadi sangat simpel sekali ya teman-teman untuk mengatasi kartu Tri tidak bisa mengakses internet padahal kuota ada, memenuhi syarat, sinyal oke dan sebagainya. Kita hanya perlu untuk mengganti APN saja. Nah, APN di sini teman-teman ada tiga APN yang bisa teman-teman buat kembali ya. Misalnya di sini ada APN 3 data teman-teman. Nanti bisa teman-teman ganti-ganti kalau misalnya error. Ini misalnya data tree gitu ya. Data tree oke. Nah, oke. Ini APN kita isi dengan 3 data. 3 data gini ya teman-teman, lalu klik save save. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya, bisa ganti-ganti pakai tree GPRS yang baru ataupun data yang baru. Kalau bingung ini bisa dihapus saja ya, delete APN saja. Nah, biar teman-teman nggak bingung, nggak salah nanti. Nah, ini yang ada username, ada password, ini kita hapus saja. Nah, ini ya. Kemudian ada satu APN lagi yang bisa teman-teman coba selain 3 GPRS, 3 data yang umum, yaitu adalah
inet, kita kasih nama inet, oke gitu ya. APN-nya yaitu internet. Oke. Kita klik save di sini. Ya, jadi coba kita pakai yang internet ya, apakah juga bisa. Oke. Ini kita close. Ya. Nah, bisa semuanya. Jadi di sini ada 3 APN yang bisa kita gunakan. Nah, oke ya teman-teman semuanya, sudah bisa digunakan untuk akses internet kembali ya kartu dari teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya pakai salah satu APN yang baru ini tetap tidak bisa, coba nanti diganti-ganti. Misalnya pakai 3 GPRS tidak bisa, coba 3 data. 3 data tidak bisa, pakai yang internet. Nah, seperti ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti atau juga bisa ketika misalnya pakai GPRS kok kelihatannya agak lemot ya ataupun kurang lancar, coba teman-teman pindah ke APN yang satunya ya. Begini ya teman-teman semuanya. Jadi untuk masuk ke menu APN, teman-teman tinggal masuk ke bagian setting, kemudian network dan jaringan, kemudian teman-teman pilih mobile network. Nah, kemudian di sini advance ya, kemudian access point di bagian paling bawah. Oke, kemudian teman-teman bisa tambahkan APN yang baru ya. Begitu ya teman-teman semuanya, semoga saja informasi ini bermanfaat ya, karena hal sepele ini sangat mengganggu kalau kita tidak mengetahuinya ya. Jadi teman-teman, jika informasi ini bermanfaat, silakan teman-teman share, teman-teman bagikan kepada teman-temannya di WA Story ataupun di Facebook, supaya banyak orang yang terbantu dengan permasalahan yang ada ini. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih telah menyimak video tutorial ini. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentarnya, kita obrolkan. Semoga saja sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya, lancar rezekinya, dan